171 Clara Wanita Simpanan Season 2. Kenapa dia ada di sini? Batin Bram seraya melihat wanita itu. Kapan kamu datang? Tanya Bram. Semalam. Ah, aku masih mengantuk sekali. Papi justru memintaku untuk datang ke kantornya. Menyebalkan, ucap wanita itu. Jadi mengapa kamu justru datang ke sini? Tanya Bram. Hei, ayolah, apa kamu tak merindukanku? Ucap wanita itu seraya mengerucutkan bibirnya. Bram pun tersenyum dan memeluk wanita itu. Wanita itu pun tersenyum. Pelukan itu berakhir setelah beberapa detik. Oh, by the way, inikah istrimu? Tanya wanita itu seraya melihat arah Clara. Ya, ucap Bram. Rasanya aku pernah melihatnya, tapi di mana? Ucap wanita itu mencoba mengingat wajah Clara. Clara pun tersenyum, tentu saja dia pun pernah melihat wanita itu, yang tak lain adalah Liora, adik Bram. Ya, dulu Liora pernah memesan gaun pernikahan padanya. Aku Clara, kamu pernah membuat gaun pernikahan padaku, ucap Clara. Oh ya? Wow, luar biasa Bram. Istrimu ini hebat, ucap Liora seraya tersenyum di tengah rasa tak percayanya. Bram pun tersenyum. Perhatian Bram kembali pada Nana dan Keisha. Wajahnya berubah dingin. Untuk apa kalian masih di sini? Tanya Bram tampak dingin. Liora melihat ke arah Nana dan Keisha. Ada apa? Aku dengar kamu baru saja memecat mereka, ucap Liora. Ya, mereka berani sekali membicarakan tentang Clara, ucap Bram geram. Liora mengerutkan dahinya. Dia pun tersenyum seraya melihat ke arah Clara. Dan kamu tersinggung? Untuk apa memikirkan ucapan mereka? Tak penting, ucap Liora kemudian duduk di kursi kerja Bram. Clara hanya diam seraya melihat ke arah Liora. Liora memang adik Bram, tetapi rasanya sikapnya membuat Clara menjadi tak suka. Dirinya bahkan tak berani duduk di kursi kerja Bram. Aku hanya tak suka mereka merendahkanku, bahkan merendahkan Bram, kesal Clara. Liora melihat ke arah Bram, kemudian beranjak dari kursinya. Dia bergegas mendekati Nana dan Keisha. Flak, flak. Clara dan Bram terperangah ketika melihat Liora melayangkan tamparan ke pipi Nana dan Keisha. Lancang sekali kalian, berani sekali kalian menggosipkan kakakku, bentak Liora. Nana dan Keisha pun menunduk takut. Oh sungguh, mereka tak menyangka justru Liora lah yang memberikan mereka pelajaran. Bukannya Clara yang adalah orang yang sangat sempat Bukannya Clara yang adalah orang yang mereka sempat gosipkan. Liora mengayunkan punggung tangannya. Keluar, perintah Liora. Nana dan Keisha pun keluar dari ruangan itu. Bram menghela napas, dia mengusap wajahnya. Seharusnya kamu tak perlu menampar mereka, ucap Bram. Biarkan saja itu pelajaran untuk mereka, kesal Liora. Jadi, kenapa kamu datang ke sini dan tak datang ke kantor papi? Tanya Bram. Liora melihat ke arah Clara. Oh ya Clara, bisakah tinggalkan kami berdua saja? Tanya Liora seraya tersenyum. Clara mengerutkan dahinya. Ayolah, berikan waktu adik dan kakak ini untuk bicara berdua saja. Aku merindukan kakakku. Kamu tak cemburu bukan? Ucap Liora. Clara pun tersenyum. Dia sedikit kesal karena Liora memintanya keluar dari ruangan Bram. Tetapi dia tak mungkin jujur bahwa dirinya kesal. Tentu saja Liora dan Bram akan menertawakannya karena dirinya cemburu pada adik dari suaminya sendiri. Tentu saja aku akan kembali ke ruanganku. Aku akan mulai bekerja. Cukup lama kami bulan madu. Banyak pekerjaan yang tertunda, ucap Clara. Liora pun tersenyum tipis.
Dia melihat Clara tengah mengelir, meng- mengelir, mengelir, menger- mengerlingkan matanya ke arah Bram. Liora pun beralih melihat Bram yang tersenyum. Melihat Clara begitu centil, Liora pun berdeham. Sontak Clara melihat Liora yang kini tengah menaikkan satu alisnya, seolah meminta Clara untuk cepat keluar dari ruangan itu. Oke, aku keluar, ucap Clara dan keluar dari ruangan Bram. Clara menutup pintu ruangan Bram. Di tengah langkahnya menuju ruang kerjanya, Clara merasa ada yang aneh dengan Liora. Entah mengapa, Clara merasa tak suka pada Liora. Bahkan sejujurnya, dia sudah tak suka pada Liora sejak pertama kali bertemu dengan Liora beberapa tahun yang lalu. Di ruangan Bram, duduklah, kamu mau minum? Tanya Bram seraya duduk di kursi kerjanya. Tak usah, Bram. Bisakah kamu memberikanku pekerjaan? Tanya Liora. Bram mengerutkan dahinya. Ada apa dengan adiknya itu? Mengapa dia meminta pekerjaan? Untuk apa? Sebelumnya mengapa kamu pulang ke Indonesia mendadak seperti ini? Tanya Bram penasaran. Aku, aku tentu akan kembali negara kelahiranku karena aku tak memiliki alasan untuk tinggal di luar negeri. Ucap Liora. Maksudmu? Tanya Bram bingung. Aku sudah bercerai. Ucap Liora seraya tersenyum miris. Apa? Apa kalian memiliki masalah? Tanya Bram. Bercerai tanpa masalah rasanya mustahil, ucap Liora. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Bram. Dia mengkhianatiku, sungguh bajingan, kesal Liora. Bram terperangah. Dia melihat mata Liora memerah. Bram pun bergegas mendekati Liora dan memeluk Liora yang masih dalam posisi duduk. Liora memeluk pinggang Bram. Maafkan aku. Aku tak bermaksud mengingatkanmu pada lukamu, ucap Bram. Tak masalah, suka atau tidak, itulah kenyataannya, ucap Liora seraya melepaskan dirinya dari pelukan Bram. Jadi sekarang kamu tak bekerja? Tanya Bram. Ya, aku butuh pekerjaan, ucap Liora. Tapi papi memintamu ke kantornya. Apa ini ada sangkut pautnya dengan dirimu yang tak bekerja? Tanya Bram. Aku rasa dia akan mengintegrasiku. Sebelumnya aku mengatakan bahwa aku sudah bercerai dengan suamiku. Aku malas sekali berdebat dengan papi. Aku juga tak mau bekerja di kantor papi, ucap Liora. Tapi di kantorku tak ada posisi bagus yang kosong, ucap Bram bingung. Aku pernah menjadi sekretaris papi dulu, ucap Liora. Bram menghela napas. Apa maksudnya Liora ingin menjadi sekretaris dirinya? Pikir Bram. Sudah ada Clara, ucap Bram seraya beranjak dari kursinya dan berdiri di dekat Liora. Untuk apa? Tanya Liora. Bram mengerutkan dahinya. Maksudku, untuk apa dia menjadi sekretarismu? Tanya Liora. Dia yang menginginkannya, ucap Bram. Liora tersenyum sekilas. Dia harusnya cukup diam di rumah. Untuk apa melakukan semua itu? Apa kamu tak merasa aneh? Tanya Liora. Apa maksudmu? Bram merasa bingung mendengar pertanyaan Liora. Bukankah dia seperti ingin memata-mataimu? Tanya Liora. Bram pun terdiam. Aku tahu bagaimana hubungan kalian di masa lalu. Sebagai wanita, aku mengerti. Mungkin Clara takut kamu kembali menjadi pria bajingan seperti dulu, ucap Liora seraya tersenyum. Bram menatap sengit ke arah Liora, membuat Liora terkekeh. Aku bicara sesuai kenyataan yang kualami sebagai seorang wanita. Ketika seorang wanita pernah dihianati, meski dia menerima pria itu kembali, hati
hatinya akan tetap waspada. Terkadang menjadi curiga tak jelas dan ingin selalu mengetahui gerak-gerik pasangannya di luar sana, ucap Liora. Kamu tahu Bram, itulah juga yang terjadi padaku. Aku memaafkannya ketika untuk pertama kalinya aku melihatnya dengan wanita lain saat itu. Aku berpikir mereka hanya rekan bisnis. But I'm wrong, ucap Liora. Bram terdiam. Dia mendengarkan cerita Liora dengan seksama. Aku memaafkannya, tetapi hatiku tak bisa berbohong. Aku bahkan melakukan hal gila dan terus mengikutinya. Dia tak tahan denganku, so dia menceraikanku, ucap Liora seraya tersenyum miris. Sungguh miris nasibnya, dia menjadi posesif terhadap mantan suaminya. Akibat perbuatan suaminya sendiri, bukankah meyakinkan dirinya? Liora justru diceraikan oleh mantan suaminya. Jadi, maksudmu Clara tak mempercayaiku sepenuhnya? Tanya Bram. Yes, I think so, ucap Liora. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman dan bagikan ke teman-teman lainnya. Bye-bye.